Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban, sahabat Quran dimanapun berada, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, adik-adik. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali belajar tajwid Quran pada surah Al-Baqarah. Baik, kita akan mulai dengan isti'adzah dan basmalah. Mudah-mudahan dapat membantu daripada teman-teman Bapak Ibu sekalian dalam belajar Al-Quran dan ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man adlamu mimman منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Baik, kita akan urai satu persatu daripada hukum tajwid pada ayat ini. Yang pertama, perhatikan pada lafal waman azlamu. Ya, di sini maaf bukan mad tabi'i tapi di sini izhar ya teman-teman. Ini kami salah memberikan tandanya, yaitu kita namakan di sini hukum tajwidnya berupa bacaan izhar halqi, yaitu dengan memperjelas bacaan suara nunnya, diperjelas dengan baik. Karena izhar itu artinya berasal dari kata azharu yudhiru, artinya al-bayan wal wuduh, artinya jelas. Berarti di sini apa yang diperjelas? Yaitu kita mengeluarkan bunyi suara nun itu daripada makhrajnya dan diperjelas. Wa man azlamu. Nah, kemudian pada lafal huruf dha, hati-hati teman-teman, jangan menggantinya dengan huruf zai gitu ya. Wa man azlamu, dia bukan az tapi dha ya. Tibil ya, tebalkan azlamu. Wa man azlamu mimman mana'. Kemudian pada lafal mimma, di sini ada bacaan gunnah pada lafal mim berharakat tasydid. Maka teman-teman, ketika kita membaca mim tasydid ini, itu perlu ditahan suara gunnahnya ya, atau memahan suara mimnya. Mimma, tidak langsung mimman mana'a. Kebanyakan kita mungkin kadang terlupa tidak menahan mimnya, harusnya ditahan dulu. Inilah yang dinamakan dengan gunnah. Mana'a. Di sini ada nun berharokat sukun bertemu dengan mim. Nah, cara membacanya ketika kita mendapati nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4, diantaranya adalah mim ya, atau mim, kemudian ya, waw, dan 4 huruf ini, maka suara mimnya dimasukkan kepada setelahnya, dan itu yang kita namakan dengan idgham. Nah, di sini idghamnya dinamakan dengan idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah, yaitu nunnya masukkan kepada huruf mim, sehingga bukan lagi mim man mana'a tapi mim man mana'a. Kami ulangi, mim man mana'a, sama ditahan dalam lafal mimnya, menahan juga dengan bunyi nya sepanjang 2 harakat. Kemudian masajidallahi, ada sin berharokat fathah bertemu dengan alif, maka di sini mad tabi'i panjangkan 2 harakat. Kemudian lafal Allah, ini enggak ada bacaan gunnah ya teman-teman, ini salah ya. Masajidallahi, di sini tebalkan huruf Allahnya. Kemudian ayyuzkara, di sini pada lafal nun sukun bertemu ya, maka ini sama sebagaimana tadi yang kami sampaikan ketika nun mati bertemu mim, yaitu cara membacanya memasukkan nunnya kepada huruf setelahnya dan huruf setelahnya menjadi tasydid atau 2 huruf. Maka ayyu,
kemudian ditahan dengan gunnah sepanjang 2 harokat. Maka kita namakan dengan hukum tajwidnya idgham bi gunnah. Maka jangan sampai kita membacanya an yuzkara, tapi dia ayyu, nunnya dianggap tidak ada. Ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a. Lafal yuzkara, hati-hati dalam melafalkan zal, jangan dibaca dengan yuzkara, tapi dia yuzkara, yuzkara, tipis zalnya. Fi, panjangkan dia mad tabi'i 2 harakat. Fiha ismuhu, ini bukan fiha usmuhu, tapi langsung ke sin. Ini alif yang dianggap tidak kita baca. Pada lafal hu, di sini ada bacaan kita namakan dengan mad silah qasirah. Mad silah qasirah terjadi ketika adanya ha dhamir. Ini kita namakan dengan ha dhamir. Ha yang menunjukkan kata ganti orang ketiga di dalam bahasa Arab yang berarti dia, gitu ya. Di sini ketika ada tanda seperti ini, istilahnya waw kecil, biasanya dalam perusahaan rosemnya itu ada ha kecilnya. Nah, ini biasanya mad silah qasirah, panjangnya 2 harokat. Kemudian wasa'a fi kharabiha, a, fi, ro, dan ha, keempat ini merupakan bacaan mad tabi'i sehingga bunyinya harus sama. Kemudian ayat selanjutnya atau bacaan selanjutnya, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Ulaika, nah waw yang biasa ada waw, bila dia berharokat di atasnya seperti ini wawnya dianggap tidak dibaca, ya, langsung kepada huruf la. Jadi bukan ula, tapi ulaika. Maka di sini diwarnai dengan warna abu-abu. Kemudian lafal laika ada bacaan yang kita namakan dengan mad wajib muttasil. Mad artinya panjang, wajib ya wajib, muttasil artinya bersambung. Apa maksudnya di sini? Mad yang terjadi ketika adanya mad tabi'i. Mad tabi'i itu apa? Mad tabi'i sudah kami jelaskan, yaitu ketika adanya fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, dhammah bertemu waw, sukun. Nah, ketiga huruf ini maka dia mad tabi'i. Kita lihat la awalnya 2 harokat dengan alif kecil di sampingnya. Nah, kemudian datang setelahnya huruf hamzah. Nah, ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kata, ulaika satu kata, dan inilah yang dinamakan dengan mad wajib muttasil, maka wajib dipanjangkan 4 harokat pada lafal la-nya dan tidak boleh dikurangi atau 5 harokat. Ulaika, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Ulaika ma kana lahum, maka fathah ketemu alif, mad tabi'i. Lahum, di sini ada mim mati bertemu hamzah. Nah, ini kita hukumi dengan bacaan mim mati, ya, mim mati. Bacaan mim mati ada 3, salah satunya di sini kalau dia bertemu dengan huruf hamzah maka dinamakan dengan izhar syafawi. Cara membacanya ketika mim bertemu dengan hamzah wajib jelas. Kemudian pelafal ayyadkhulu, sama ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka cara membacanya sebagaimana ayyuzkara, yaitu masukkan nunnya kepada huruf ya dan bunyi nunnya hilang, kemudian terdengar hanya bunyi ya-nya saja dan ditahan sepanjang 2 harakat. Ayyadkhulu, seperti itu. Kemudian pelafal dal, huruf dal di sini adalah bacaan qalqalah yang dimana dalnya harus mantul, tidak dibaca ayyadkhulu. Sering terjadi tidak memantulkan bacaan huruf dal. Ini yang salah. Padahal dia harus dipantulkan. Ayyadkhulu, yad, jangan yad, jangan menambahkan hamzah, itu juga salah. Ayyadkhuluha illa khaifin. Kemudian melafal ha illa ada mad jaiz munfasil. Artinya di sini adalah mad yang terjadi ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah tapi dia terpisah hamzahnya, maka dinamakan dengan munfasil. Munfasil itu artinya terpisah. Apa yang terpisah? Hamzahnya tidak pada satu kata sebagaimana tadi ulaika, maka dinamakan jaiz. Nah, di sini kita berapa harokat? Sama, panjangnya 4 atau 5 harokat. Kemudian illa mad tabi'i khaifin.
Nah, ini sama seperti ulaika, yaitu bacaan mad wajib muttasil, maka khonya wajib dipanjangkan 4 harokat atau 5 harokat. Kemudian pada falfin di sini sebenarnya ada mad mad arid disukun kalau kita berhenti. Nah, kemudian tanda jim di atas ini berarti kita boleh wakaf. Sebagaimana tadi kami lupa menjelaskan hukum-hukum yang berkenaan dengan tanda-tanda wakaf. Kemudian lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun 'adzim. Lahum fi mim mati bertemu fa, jelas izhar syafawi. Fid dunya ada di sini alif lam, kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang tertulis tapi tidak dibaca lamnya, langsung ke huruf dal dan dia ditasydidkan. Fid dunya, ini ada nun sukun bertemu ya. Pada dasarnya ketika nun sukun bertemu dengan ya itu harus diidghamkan, tapi karena di sini dalam satu kata maka tidak diidghamkan, dan kita hukumi dengan apa? Dengan izhar mutlak. Maka dijelaskan, dijelas dengan baca jelas fid dunya, tidak dibaca fid dunya tapi fid dunya. Kemudian khizyun wa lahum, khizyun wa lahum, masukkan di sini ada tanwin pada lafal yun ketemu dengan waw, maka cara membacanya masukkan tanwin kepada huruf waw, tidak lagi khizyun walahum tapi langsung waw, khizyun walahum. Mim mati bertemu fa sama jelas idhar syafawi. Fil akhirati, di sini ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mad, ini kita namakan dengan mad badal, teman-teman. Ya, baik itu nanti hamzahnya bertemu dengan waw mati atau hamzahnya bertemu dengan ya mati atau dengan alif. Ketiga-tiganya ketika ada hamzah bertemu dengan huruf mad yang 3 alif waw ya, maka dinamakan dengan mad badal, panjangnya 2 harokat. Maka tidak dibaca fil akhirati tapi fil akhirati. Kemudian azabun azim, bun ketemu dengan ain, jelas di sini tanwin bertemu ain, maka dinamakan dengan izhar halqi. Maka suaranya tidak boleh ditahan-tahan, harus diperjelas. Kemudian azim di sini ya ada mad arid disukun, yaitu terjadi ketika adanya huruf yang dimatikan di akhir bacaan yang sebelumnya ada huruf mad, baik itu waw, alif ataupun ya gitu ya. Kalau di sini karena sebelumnya ada huruf mad berupa ya mati, kemudian mimnya dimatikan karena waqaf, maka dinamakan dengan mad arid sukun. Kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 dan boleh pula 6 harokat. Baik, demikian penjabaran untuk uraian tajwid kita pada ayat 114. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon bantuannya untuk terus like, share dan subscribe. Terima kasih, jazakumullahu khairan.